Jika pipi salah. Jika pipi kirimu di kanan ditampar, kasih pipi kananmu. Halo, Pance Bene, kembali berjumpa dengan saya, Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin. Dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Tapi tunggu, seperti putih kali saya di video ini. Aslinya hitam pekat. Mungkin karena efek pencahayaan, tapi nggak apa-apa lah. Jangan pandang wajah saya, tapi cukup dengarkan perkataan saya. Kelima yang cocok untuk mengawali video ini ialah anak singa yang saling melempar, tetapi anak rusa yang terluka dan menahan sakit. Bagaimana tidak, ribuan demonstran yang pada awalnya hanya unjuk rasa atas ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah mengenai sistem pendidikan, keadaan sosial, harga tiket kereta yang membludak yang mahal, dan dana pensiunan, berujung pada tindakan anarkis dengan membakar dua gereja di kota Santiago, Chile. Satu gereja yang berdekatan dengan Plaza Italia, The Church of Ascension atau yang sering disebut dengan Paroki Seniman, mengalami kerusakan total. Sedangkan gereja lainnya, San Francisco de Borja Church, juga mengalami kerusakan parah dan isinya dijarah. Mungkin bila saudara-saudari juga melihat cuplikan videonya atau fotonya, maka reaksi yang muncul akan sama seperti saya. Gerejaku sayang, gerejaku malang. Apa salah dan dosa? Kita sebagai umat Katolik tentu terpukul dengan keadaan ini. Lagi-lagi gereja kita, walaupun tidak di Indonesia, mengalami perlakuan tidak enak, mengalami penganiayaan hebat. Kesan saya, gereja kita sedang mengalami masa-masa kecaman atau masa-masa penganiayaan, walaupun dengan motif yang berbeda. Tapi toh ujung-ujungnya sama. Tetap gereja mengalami perlakuan tidak enak. Tetap gereja menderita. Sekilas ketika melihat video unjuk rasa di Santiago, Chile, pikiran saya langsung beralih pada demo yang berlangsung di Indonesia terhadap penolakan perundang-undangan Omnibus Law. Ramai sekali, sama seperti di Chile, ribuan orang. Bahkan karena mungkin dirasa penolakan Omnibus Law ini sangat penting, waria atau bencong atau banci harus turun tangan. Tindakan yang terjadi toh akhirnya sama juga. Tindakan anarkis, pengerusakan fasilitas umum. Hanya saja gereja tidak ada yang dibakar. Itu aja bedanya. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 18 atau 19 Oktober 2020 lalu, dua gereja kita dibakar di Santiago. Bahkan di beberapa sumber yang saya baca, gereja kita juga ikut dijarah. Dan hasil jarahan itu yang berupa patung Yesus dan properti-properti lain diarak keluar lalu dibakar. Ini merupakan suatu kekejaman, penganiayaan sekaligus juga penghinaan terhadap orang Kristen, khususnya Katolik. Bahkan secara tidak langsung perlakuan ini menyatakan bahwa Yesus tidak memiliki arti apa-apa di hadapan mereka. Bagi saya sih, sikap seperti ini sah-sah saja. Gereja tidak memaksa bahwa semua orang harus menerima, harus mengikuti dia. Memang kita harus mengakui, dalam Konsili Vatikan kedua, gereja begitu getol, gereja bersekukuh bahwa semua orang harus menerima dan mengikuti Yesus supaya selamat. Bahkan bila tidak menjadi Kristen, yang artinya bila tidak menjadi pengikut Kristus, tidak layak mendapat keselamatan dan dianggap kafir. Namun sikap gereja sekarang sudah berubah. Gereja sudah melunak, sudah lembut bagaikan bubur bayi yang belum punya gigi. Gereja menerima mereka yang tidak mengikuti Yesus, asalkan hidupnya mencerminkan sikap yang penuh toleran, cinta kasih, dan tindakan manusiawi
terhadap yang lain. Namun hal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka melampiaskan amarah dengan merusak bait Allah. Mungkin nilai bangunan gereja itu bila dihitung secara finansial, baik patung Yesus ataupun properti lain, tidak terlalu membuat gereja begitu terpukul. Yang membuat gereja begitu merasa sedih ialah simbol yang diutarakan oleh bangunan gereja, simbol patung Yesus yang sungguh-sungguh sangat berarti, yang sungguh-sungguh sangat menghidupkan iman kita sebagai orang Katolik. Kita tahu bahwa gereja, bangunan gereja sungguh-sungguh sangat berarti bagi kita, menjadi tempat persekutuan kita untuk menjalin relasi dengan Allah. Begitu juga dengan patung Yesus yang kita anggap sudah, apabila kita memandangnya, kita sudah menganggap bahwa Yesus sungguh-sungguh ada di hadapan kita. Tapi apa yang esensial bagi kita, itulah yang mereka rusak. Gereja kita adalah gereja Kristus, gereja yang didirikan atas pengalaman para rasul bersama Yesus selama hidupnya. Karena gereja kita adalah gereja Kristus, maka kekuatan iblis berusaha untuk merusak. Tujuannya hanya satu, supaya kehadiran Yesus Kristus tidak nampak atau hilang, lenyap dari dunia ini. Saya mengatakan demikian karena hingga saat ini dalam pikiran saya masih muncul suatu kebingungan mengenai gereja kita yang dibakar. Apakah ada juga pengaruhnya ketidakpuasan mereka terhadap kinerja atau pelayanan gereja di sana? Mungkin ada, mungkin tidak. Itu tidak perlu kita selidiki. Itu cukup mereka yang tahu. Seharusnya tidak ada yang perlu dirusak, tidak ada yang perlu korban nyawa, tidak ada yang perlu terluka. Tapi ini loh motivasi tindakan itu. Dan tentunya manusia yang rasionalis dan batinnya pasti tidak akan melakukan tindakan itu. Tindakan semacam ini hanya lahir dari kekuatan iblis. Untunglah Yesus selalu mengajar kasih kepada kita. Jika jika pipi kirimu di kanan ditampar, kasih pipi kananmu. Aduh, sakit memang. Udah dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan, udah benjolan nanti pipi kita ini. Tapi bagaimana lah? Kejahatan harus disiram dengan pengampunan dan kasih. Kekerasan harus ditanggapi dengan kelembutan, sehingga cinta kasih masih menyala dan terus ada di dunia kita ini. Saudara-saudari, mari kita tetap mendoakan perjuangan mereka, dan lebih lagi mari mengampuni tindakan mereka. Kita berlapang dadalah menerima itu semua. Memang sakit sih, sangat sakit. Sakitnya tuh di sini, tapi itu harus kita lakukan karena teladan Yesus Kristus dan ajaran Yesus Kristus sendiri kepada kita. Kita tentu memiliki refleksi masing-masing atas kejadian ini, dan harusnya memang demikian. Maka semoga dengan kenyataan ini iman kita semakin teruji. Dengan itu kita menjadi umat beriman yang dewasa dan terpuji, yang berbuah lebat dan berakar kuat. Pace bene para saudara-saudari, mari selalu menaburkan kasih kepada yang lain.